0203-050-101033. Program Studi Ekonomi Syariah kelas B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari semester 1. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan ringkasan materi pengantar akuntansi dari kelompok 1 sampai 6. Ini merupakan tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan materi dari kelompok pertama yang berjudul pengantar akuntansi. Poin pertama yaitu pengertian akuntansi. Akuntansi menurut American Accounting Association yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi ke pihak yang menggunakan informasi tersebut. Poin kedua yaitu akuntansi dalam perusahaan. Yang pertama yaitu kreditor, yang merupakan orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai keperluan usaha. Yang kedua, pemerintah, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya. Ketiga, calon investor, yaitu orang-orang atau lembaga yang akan menanamkan uangnya dalam suatu perusahaan di masa mendatang. Keempat, pemasok, yaitu orang atau perusahaan yang menjual berbagai barang kepada perusahaan, mulai dari peralatan kantor, mesin, kendaraan, hingga bahan baku usaha. Dan yang kelima, pemilik atau pemegang usaha, yaitu orang atau lembaga yang telah menanamkan uang atau kekayaannya pada perusahaan sebagai pihak yang telah menanamkan uangnya dalam perusahaan. Dan poin yang terakhir yaitu manfaat akuntansi dalam perusahaan. 1. Mengetahui jumlah laba atau rugi. 2. Memberikan informasi bagi operasional perusahaan. 3. Informasi keuangan perusahaan. 4. Alokasi sumber daya ekonomi. 5. Mengatur, mengawasi, dan mengendalikan. Dan yang keenam sebagai tolak ukur. Selanjutnya materi kelompok 2 yang berjudul menganalisis akuntansi. Poin pertama yaitu pengertian menganalisis transaksi. Menurut Sunarto Zulkifli 2003, secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak, atau seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Transaksi sendiri ada 5 jenis, yaitu transaksi dengan pemilik, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasok, transaksi dengan kreditor, dan transaksi dengan penyedia nilai tambah. Poin kedua yaitu langkah-langkah menganalisis. Transaksi langkah-langkah umum untuk menganalisis transaksi yaitu 1. Identifikasi transaksi, 2. Dokumentasi transaksi, 3. Pengkodean transaksi, 4. Jurnal umum, 5. Posting ke buku besar, 6. Penyesuaian, 7. Persiapan laporan keuangan, 8. Analisis, 9. Kesimpulan, dan 10. Pelaporan. Poin ketiga yaitu sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan adalah metode yang umum digunakan dalam akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan. Prinsip dasar dari sistem ini adalah bahwa setiap transaksi keuangan memiliki dua pihak yang terlibat, yaitu debit atau pembukuan dan kredit atau pengurangan dalam akun-akun tertentu. Sistem ini memastikan bahwa total debit selalu sama dengan total kredit dalam seluruh catatan akuntansi. Poin keempat yaitu cara memposting ayat jurnal ke dalam akun. Untuk memposting ayat jurnal ke dalam akun, ada beberapa langkah yang tergantung pada platform atau sistem yang digunakan. Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah 1. Persiapan data jurnal, 2. Buka software akuntansi, ketiga buat entry jurnal baru, keempat isi rincian transaksi, kelima simpan atau posting transaksi, keenam verifikasi dan cek kembali, 7. Simpan catatan transaksi, 8. Rekonsiliasi akun. Poin kelima yaitu kesalahan yang berpengaruh terhadap saldo.
Adapun kesalahan yang dapat mempengaruhi daftar saldo diantaranya: 1. Salah mencatat transaksi, 2. Lupa mencatat transaksi, 3. Transaksi ganda. Dan kesalahan yang tidak mempengaruhi daftar saldo yaitu: 1. Kesalahan pengejaan atau format, 2. Perubahan nilai aset, dan yang ketiga kesalahan perhitungan matematis dalam catatan. Selanjutnya materi kelompok 3 yang berjudul proses penyesuaian. Poin pertama yaitu proses penyesuaian. Proses penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan angka-angka dalam neraca saldo agar dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan dalam penyajian laporan keuangan, atau penyesuaian dilakukan untuk memperbaiki rekening-rekening tertentu sehingga mencerminkan keadaan harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya dari suatu perusahaan agar memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Karena selama ini ada anggapan bahwa semua neraca saldo yang sudah seimbang berarti sudah memperlihatkan kondisi yang sebenarnya. Padahal masih banyak yang perlu disesuaikan atau diperbaiki. Beberapa akun memerlukan pemutakhiran atau diposting dengan alasan: 1. Beberapa beban tidak dicatat secara harian, 2. Beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus, 3. Beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Dan poin yang kedua yaitu jenis akun yang memerlukan proses penyesuaian. Adapun jenis-jenis akun yang memerlukan penyesuaian yaitu: 1. Beban dibayar di muka, 2. Pendapatan diterima di muka, 3. Utang beban, 4. Utang pendapatan, 5. Bahan habis pakai, 6. Kerugian, 7. Penyusutan. Poin ketiga yaitu cara membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan, ada beberapa tahap yang dapat dilakukan untuk membuat jurnal penyesuaian, yaitu: 1. Membuat neraca saldo yang belum disesuaikan, 2. Menganalisa masing-masing akun, 2. Lalu mencari data transaksi yang sudah tercatat tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, 4. Selain itu, kamu juga mencari transaksi yang hilang atau belum tercatat tapi sudah terjadi. Dan yang terakhir, mencatat ayat jurnal penyesuaian. Poin keempat yaitu fungsi jurnal penyesuaian. Secara umum, fungsinya untuk menghitung pendapatan serta beban pada periode tertentu dan menetapkan saldo catatan akun bukun besar pada akhir periode. Adapun beberapa fungsi lainnya yaitu: 1. Untuk menghitung perkiraan pendapatan dan beban selama periode tertentu, 2. Pada akhir periode dapat menampilkan akun real atau harta, kewajiban, dan modal, dan akun nominal pendapatan dan beban. Dapat diakui karena menunjukkan keadaan yang terjadi dalam satu periode. 3. Menetapkan saldo pencatatan akun buku besar di akhir periode dan dapat menunjukkan perkiraan dari akun real terlebih harta dan kewajiban. Selanjutnya materi kelompok 4 yang berjudul menyelesaikan siklus akuntansi. Poin pertama yaitu pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah serangkaian langkah yang digunakan oleh Departemen Akuntansi untuk mendokumentasikan dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan. Siklus ini mengikuti transaksi keuangan mulai dari saat terjadinya hingga bagaimana transaksi tersebut memengaruhi dokumentasi keuangan. Poin kedua yaitu tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, analisis transaksi, kedua, mencatat transaksi di jurnal, ketiga, catat transaksi ke buku besar, keempat, kemudian siapkan neraca saldo yang belum disesuaikan, 5. Memeriksa keakuratan lembar kerja, 5. Membuat jurnal penyesuaian, 7. Membuat laporan keuangan, 8. Membuat jurnal penutup. Poin ketiga yaitu perbedaan siklus akuntansi dengan siklus anggaran. Siklus akuntansi dan siklus anggaran berbeda dalam waktu dan fokusnya.
Siklus akuntansi mencatat dan melaporkan transaksi perusahaan di masa lalu, sedangkan siklus anggaran menganalisis arah dan aspirasi perusahaan untuk memproyeksikan transaksi masa depan. Poin keempat yaitu periode siklus akuntansi. Siklus akuntansi terjadi setiap periode akuntansi. Periode akuntansi didefinisikan sebagai proses waktu di mana dokumentasi keuangan disiapkan. Ini bisa bulanan, triwulan, atau tahunan, tergantung pada kebutuhan perusahaan. Tahun fiskal adalah tahun pelaporan pajak perusahaan yang dapat berupa tahun kalender atau periode 12 bulan. Jika periode akuntansi adalah 1 tahun, maka itu juga bisa disebut tahun fiskal. Selanjutnya materi kelompok 5 yang berjudul perusahaan dagang. Poin pertama yaitu pengertian akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah jenis perusahaan yang fokus pada kegiatan pembelian dan penjualan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan dagang dapat berupa perusahaan besar yang memiliki jaringan distribusi yang luas dan beragam produk yang dijual, atau perusahaan kecil yang hanya menjual produk tertentu di wilayah geografis yang terbatas. Poin kedua yaitu ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri utama dari perusahaan dagang adalah: 1. Kegiatan utama adalah pembelian dan penjualan barang atau jasa. 2. Tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. 3. Memiliki gudang atau toko untuk menyimpan barang. 4. Memiliki jaringan distribusi. 5. Memiliki sistem pembayaran. 6. Memiliki sistem inventory. 7. Menjual produk yang bersedia. Dan poin yang ketiga yaitu proses inti perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki prosesi yang sangat berbeda dengan perusahaan non-dagang. Dapat diartikan proses inti perusahaan dagang adalah sebagai berikut: 1. Pembelian, 2. Penyimpanan, 3. Penjualan, 4. Pemasaran, 5. Pembayaran, 6. Pengiriman, 7. Layanan pengaduan. Poin keempat yaitu transaksi perusahaan dagang. Jenis-jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang yaitu sebagai berikut: 1. Transaksi pembelian barang dagang. 2. Transaksi retur pembelian dan pengurangan harga. 3. Transaksi potongan pembelian. 4. Transaksi beban ongkos pembelian. 5. Transaksi penjualan barang dagang. 6. Transaksi retur penjualan dan pengurangan barang. 7. Transaksi potongan penjualan. 8. Transaksi beban angkut penjualan. 9. Transaksi persediaan barang dagang sisa. 10. Transaksi pembayaran utang. Dan poin yang kelima yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. 1. Mencatat transaksi di jurnal umum. 2. Mencatat di buku besar pembantu. 3. Membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. 4. Jurnal penyesuaian. 5. Neraca saldo telah disesuaikan. 6. Membuat laporan keuangan. 7. Membuat jurnal kerja akuntansi. 8. Membuat jurnal penutup. 9. Membuat pengentasan penghasilan. 10. Neraca saldo setelah tutup buku. Dan yang terakhir yaitu materi dari kelompok 6 yang berjudul persediaan. Poin pertama yaitu pengertian persediaan. Persediaan atau inventory merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri atau manufaktur. Apalagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Perusahaan dagang hanya memiliki persediaan barang dagang, sedangkan perusahaan industri memiliki 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi atau siap untuk dijual. Poin kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi persediaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2007, istilah persediaan dalam akuntansi ditunjukkan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia nomor 14 yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau perjalanan, dalam bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. B. Menurut jenis perusahaan.
Persediaan barang diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan yang paling aktif dalam operasi usahanya. Sedangkan dalam perusahaan fabrikasi atau manufaktur, persediaan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Poin ketiga yaitu sistem pencatatan persediaan. Untuk dapat menetapkan nilai persediaan pada akhir periode dan menetapkan biaya persediaan selama satu periode, sistem persediaan yang digunakan adalah 1. Sistem periodik, 2. Sistem permanen. Poin keempat yaitu metode dalam penentuan nilai persediaan. Metode yang dapat kita gunakan yaitu 1. Metode FIFO, 2. Metode LIFO, 3. Metode rata-rata, 4. Metode identifikasi khusus. Poin kelima yaitu jenis-jenis persediaan di beberapa perusahaan. 1. Perusahaan jasa tidak punya persediaan. 2. Perusahaan dagang persediaan berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pelanggan. 3. Perusahaan manufaktur. 4. Bahan baku. 5. Barang dalam proses. 6. Barang jadi. Poin keenam yaitu kepemilikan persediaan. Masalah yang mungkin terjadi pada akhir periode dalam rangka menentukan status kepemilikan persediaan, yaitu 1. Barang dalam perjalanan. Masalah yang timbul apabila barang masih dalam perjalanan adalah sulitnya menentukan apakah barang tersebut masih menjadi hak milik penjual atau sudah menjadi hak milik pembeli. 2. Barang konsinyasi. Perjanjian konsinyasi mengizinkan suatu perusahaan lain untuk menyimpan persediaan dalam gudang mereka, namun mereka tidak harus membeli persediaan tersebut. Ketiga, barang yang dijual secara cicilan. Penjualan adalah penjualan yang pembayaran dicicil secara periode selama periode tertentu. Dalam penjualan cicilan biasanya penjual menahan hak legal atas barang sampai seluruh pembayaran dilakukan. Poin ketujuh yaitu harga perolehan persediaan. Harga perolehan sama dengan harga pembelian tambah biaya pembelian. Biaya pembelian meliputi 1. Komisi agen apabila pembelian dilakukan atau perantara. 2. Sewa gudang atau tempat barang disimpan menunggu diangkut ke tempat pembeli. 3. Biaya memuat barang ke dalam alat pengangkut. 4. Sewa pengangkutan barang dari tempat penjual ke tempat pembeli. Dan poin yang terakhir atau poin ke-8 yaitu pengendalian internal terhadap persediaan. Pada prinsipnya, pengendalian persediaan di dalam suatu perusahaan dapat mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang serta menyampaikan kepada pelanggan. Adapun manfaat persediaan bagi perusahaan adalah 1. Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sebaik-baiknya sesuai permintaan pasar pada saat itu dengan adanya persediaan. 2. Meminimalkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan. 3. Mengontrol stok persediaan di gudang dengan baik. Sebaiknya persediaan juga harus memperhatikan permintaan pasar. 4. Mempertahankan stabilitas atau kelancaran kegiatan operasi perusahaan.